Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wassabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Yeti Nur Izati selaku dosen pengampu mata kuliah statistika inferensial dan semua rekan-rekan yang semoga selalu sehat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai analisis varian satu arah atau ANOVA satu arah. Saya sendiri Khofifah Indriani sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan rekan saya ada Nama saya Alma Ida sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan mengenai prosedur uji ANOVA. Perkenalkan, nama saya Titis Tulis. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang contoh perhitungan manual ANOVA. Perkenalkan, nama saya Alisma Novianti, pemateri keempat yang akan menjelaskan materi mengenai contoh output ANOVA menggunakan SPSS. Semoga teman-teman semua dapat memahami penjelasan dari kelompok kami. Pada materi kali ini ada 4 pembahasan yang akan kelompok kita bahas. Yang pertama adalah pengertian ANOVA dan ANOVA satu arah. Materi kedua, prosedur uji ANOVA. Yang ketiga, contoh perhitungan manual ANOVA. Yang keempat adalah contoh output ANOVA menggunakan SPSS. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian ANOVA dan ANOVA satu arah. Nah, ANOVA sendiri, ANOVA atau ANOVA merupakan sinonim dari analisis variance, terjemahan dari analysis of variance, sehingga banyak orang yang menyebutnya sebagai ANOVA dan banyak juga yang menyebutnya sebagai ANOVA. Nah, analisis variance sendiri merupakan suatu metode untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata dari 3 atau lebih populasi. Analisis variance diperkenalkan pertama kali oleh Sir R.A. Fisher, dikutip dari Kennedy and Bass tahun 1985. Asumsi atau kriteria dari analisis variance yang pertama adalah sampel dari ANOVA ini diambil secara random atau acak dan saling bebas atau independen. Yang kedua adalah populasi berdistribusi normal, dan yang terakhir adalah populasi mempunyai kesamaan variansi. Dalam ANOVA dibagi menjadi 2, yaitu ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah. Kelompok kami hanya akan membahas mengenai ANOVA satu arah saja. Nah, ANOVA satu arah ini merupakan analisis yang melibatkan hanya satu peubah bebas saja. ANOVA satu arah ini digunakan dalam suatu penelitian yang memiliki ciri-ciri yaitu melibatkan hanya satu peubah bebas dengan 2 kategori atau lebih, yang dipilih dan ditentukan oleh peneliti secara tidak acak. Kategori yang dipilih disebut tidak acak karena peneliti yang tidak bermaksud menggeneralisasikan hasilnya ke kategori lain di luar yang diteliti pada peubah itu. Sebagai contoh, peubah jenis kelamin hanya terdiri atas 2 pilihan saja, yaitu pria dan wanita. Atau peneliti hendak membandingkan keberhasilan antara metode A, B, dan C dalam meningkatkan semangat belajar, tanpa bermaksud menggeneralisasikan ke metode lain di luar ketiga metode tersebut. Menurut Ridwan pada tahun 2008, tujuan dari analisis varian satu arah ini adalah untuk membandingkan lebih dari 2 rata-rata. Sedangkan ANOVA digunakan untuk menguji kemampuan generalisasi, maksudnya dari signifikansi hasil penelitian. Jika terbukti berbeda, kedua sampel tersebut dapat digeneralisasikan atau dikatakan data sampel dianggap dapat mewakili populasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur uji ANOVA. Nah, prosedur uji ANOVA itu yang pertama, sebelum masuk ke perhitungan ANOVA, data sampel dipilih secara random.
variabel bersifat non-metrik atau data kategori, dan juga berdistribusi normal dan variansnya homogen. Yang kedua itu, buatlah hipotesis HA dan H0-nya dalam bentuk kalimat dan statistik. Yang ketiga, buatlah daftar statistik induk. Yang keempat itu, kita hitung jumlah kuadrat antar grup atau JKA-nya dengan menggunakan rumus berikut. Nah, dengan N kecil itu jumlah anggota kelompok, N besar itu jumlah anggota kelompok total, dan K itu jumlah kelompoknya. Kemudian yang kelima, kita hitung derajat bebas antar grup dengan menggunakan rumus K-1, dengan K-nya itu yang tadi ya, jumlah kelompok yang ini. Kemudian yang keenam, kita hitung jumlah kuadrat rata antar grup atau KRA dengan rumus KRA sama dengan JKA dibagi DBA. JKA dan DBA-nya itu tadi udah kita dapat di poin sebelumnya. Yang ketujuh, hitunglah kuadrat dalam grup atau JKD dengan rumus kita cari dulu JK totalnya, yaitu dengan rumus sigma X kuadrat total dikurangi sigma X total dikuadratkan per N. Nah, kemudian rumus JKD-nya itu yaitu JK total dikurangi JKA. Yang kedelapan, kita hitung derajat dalam grup dengan rumus DBD sama dengan N dikurangi K. Yang kesembilan itu, kita hitung jumlah kuadrat rata antar grup, maaf ya di situ tipe antar grup atau KRD dengan rumus KRD sama dengan JKD per DBD. JKD-nya yang udah diketahui ini dan DBD-nya yang ini. Yang ke-10, kita cari F hitungnya, yaitu rumusnya itu KRA dikurangi KRD. KRA-nya udah diketahui di poin 6, terus KRD-nya udah diketahui juga di poin 9. Kemudian yang ke-11, kita tentukan taraf signifikansinya. Misalnya alfanya itu adalah 0,05 atau alfanya itu 0,01. Selanjutnya kita cari F tabel dengan menggunakan rumus F tabel sama dengan F alfa kali DBA dikali DBD. Kemudian yang ke-13 itu kita buat tabel ringkasan ANOVA-nya. Kurang lebih seperti ini tabelnya. Dan yang ke-14, kita bisa tentukan kriteria pengujian. Jika F hitungnya itu lebih dari sama dengan F tabel, maka tolak H0 berarti signifikansi dan konsultasikan antara F hitung dengan F tabel. Kemudian bisa dibandingkan. Dan yang terakhir itu kita buat kesimpulan dari hasil yang telah kita dapat. Nah, baiklah teman-teman, sebelumnya telah kita bahas tentang prosedur uji ANOVA. Nah, sekarang kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu contoh perhitungan manual ANOVA. Nah, di sini saya mempunyai satu contoh soal. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh perbedaan metode belajar pada tingkat prestasi siswa. Ada 3 metode belajar yang akan diuji. Diambil sampel masing-masing 5 guru untuk mengerjakan pekerjaannya. Lalu, dicatat waktu yang digunakan per menit sebagai berikut. Nah, di situ tertera metode 1 ada 21, 27, 29, 23, dan 25. Metode kedua 17, 25,
20, 15, dan 23. Kemudian metode ketiga ada 31, 28, 22, 30, dan 24. Ujilah dengan alfa sama dengan 0,05 apakah ada pengaruh perbedaan metode belajar pada waktu yang digunakan. Oke, sekarang kita ke penyelesaiannya. Di sini kita menggunakan langkah-langkah yang telah dipaparkan pada materi sebelumnya. Yaitu yang pertama, diasumsikan bahwa data dipilih secara random, berdistribusi normal, dan variannya homogen. Yang kedua, kita buat hipotesis dalam bentuk kalimat. Bunyinya yaitu HA, terdapat pengaruh perbedaan metode belajar pada waktu yang digunakan. Kemudian H0, tidak terdapat pengaruh perbedaan metode belajar pada waktu yang digunakan. Kemudian langkah yang ketiga, kita buat hipotesis dalam bentuk statistik, yaitu HA sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2 sama dengan mu3, dan H0 nya mu1, mu2, dan mu3 sama saja, itu berarti tidak ada perbedaan. Kemudian ke data statistik induk. Nah, dari data yang telah didapat, kita bisa membuat data statistik induk. Data statistik ini adalah data tambahan atau informasi tambahan yang kita cari melalui data yang telah didapatkan. Antara lain di sini informasinya yaitu tentang jumlah X. Jumlah dari masing-masing X kita dapat di sini. X1 jumlahnya yaitu 125, X2 jumlahnya yaitu 100, dan X3 jumlahnya yaitu 130. Sehingga jumlah X total ketiganya ditambahkan menghasilkan 360. Kemudian di sini X1 dikuadratkan, X2 juga dikuadratkan, dan X3 juga dikuadratkan. Hasilnya dapat dilihat di sebelah masing-masing kolom X. Nah, di sini sudah ada tertera jumlah dari X yang dikuadratkan, yaitu 3165, 2068, dan juga 3705. Nah, jadi jumlah X kuadrat total yaitu 8938. N kecil di sini merupakan sampel dari masing-masing X. N di sini sampelnya, berarti N di sini 5 karena masing-masing X mengambil sampel 5 orang. Kemudian K. K di sini yaitu jumlah kolom atau jumlah metode yang digunakan. Di sini ada 3. Kemudian ada N besar. N besar di sini merupakan jumlah seluruh sampel, yaitu 5 dikalikan dengan 3 sama dengan 15. Nah, sekarang kita akan menghitung JKA. JKA di sini sudah ada rumusnya, tinggal kita masukkan saja. Sigma XK1 sama dengan 125 di sini dikuadratkan per NK-nya yaitu 5. Ditambahkan dengan sigma XK2 dikuadratkan yaitu 100 kuadrat per 5, ditambahkan dengan sigma XK3 yaitu 135 dikuadratkan per 5, dikurangi sigma X total yaitu 360 dikuadratkan dibagi N besar yaitu 15. Nah, di sini 125 kuadrat didapatkan, di sini ada 15.625 dibagi dengan 5 menghasilkan 3.125. Kemudian ada 100 dikuadratkan menjadi 10.000 dibagi 5 menghasilkan 2.000. Kemudian ada 135 dikuadratkan menjadi 18.225 dibagi 5 menjadi 3.645. 360 dikuadratkan menjadi 129.600 dibagi 15 menjadi 8.640. Yang di dalam kurung ini kita jumlahkan menjadi 8.770 dikurangi dengan 8.640.
maka didapat JKA adalah 130. Kemudian hitung DBA. DBA sama dengan K min 1. K-nya itu 3, min 1 sama dengan 2. Hitung KRA. KRA di sini rumusnya JKA dibagi DBA. JKA di sini 130, DBA-nya 2. 130 dibagi 2 sama dengan 65. Kemudian kita hitung JKD. Nah, sebelum kita hitung JKD ini, kita perlu menghitung JK total. JK total itu rumusnya sigma X kuadrat total dikurangi sigma X total dikuadratkan per N besar. Sigma X kuadrat total yaitu 8.938. Sigma X total dikuadratkan kita dapat 129.600 per N besar 15. 8.938 dikurangi dengan 8.640 dihasilkan 298. Nah, JK totalnya sudah ketemu, jadi kita akan mencari JKD. JKD ini rumusnya JK total dikurangi JKA. JK total 298 dikurangi 130 sama dengan 168. Kemudian kita hitung DBD. DBD ini rumusnya N besar dikurangi K. 15 dikurangi 3 sama dengan 12. Kemudian kita hitung KRD. KRD ini rumusnya JKD dibagi DBD. JKD kita sudah dapatkan 168 dibagi DBD-nya 12 sama dengan 14. Nah, kemudian cari F hitung. F hitung di sini rumusnya KRA dibagi dengan KRD. KRA didapat 65, KRD adalah 14. Jadi 65 dibagi 14 sama dengan 4,64. Kemudian gunakan taraf signifikan sesuai yang diperintahkan di soal, yaitu 0,05. Kemudian cari F tabel. F tabel di sini rumusnya yaitu F dalam kurung alfa dalam kurung DBA titik DBD. Alfa yaitu 0,05, DBA 2, DBD 12. Nah, keterangannya ada di bawahnya. 0,05 merupakan taraf signifikan 5%. 2 merupakan pembilang atau hasil dari DBA. Kemudian 12 merupakan penyebut atau hasil dari DBD. Nah, untuk mencari nilai F tabel di taraf signifikan 5% atau 0,05, kita gunakan distribusi normal, tabel distribusi normal yang ini ya. Nah, untuk DBA itu terletak di atas. Di atas DBA tadi 2. Kemudian untuk DBD itu ada di samping. Nah, DBD tadi 12. Titik temu antara 2 dan 12 yaitu 3,89. Jadi F tabelnya adalah 3,89. Kemudian buat tabel ringkasan ANOVA. 130 adalah JKA, 168 adalah JKD, 268 adalah JK total. 2 adalah DBA, 12 adalah DBD, 14 adalah DB total. Kemudian 65 adalah KRA, 14 adalah KRD, dan F hitung kita dapat 4,64 dan taraf signifikannya 3,89. Kemudian kita gunakan kriteria pengujian. Jika F hitung lebih besar sama dengan F tabel, maka tolak H0 berarti signifan. Setelah dikonsultasikan dengan F tabel, kemudian bandingkan F hitung dengan F tabel. Ternyata diperoleh F hitung lebih besar dari F tabel atau 4,64 lebih besar dari 3,89. Maka tolak H0 berarti signifan.
Kesimpulannya, H0 ditolak dan HA diterima. Jadi, terdapat pengaruh perbedaan antara metode belajar pada waktu yang digunakan. Entah itu metode pertama dengan kedua, atau kedua dengan ketiga, atau mungkin kesatu dengan ketiga. Ini pasti ada perbedaan. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mengerti? Semoga apa yang saya jelaskan bisa dimengerti dengan mudah oleh kalian. Sekiranya cukup penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan mengenai penggunaan SPSS dalam menyelesaikan contoh soal yang ini. Terima kasih. Contoh soalnya sama seperti manual, kita ubah tabelnya ke Excel ya, metode 1 dengan kode 1, terus kode 2 dengan metode 2, dan kode 3 metode 3. Kita buka SPSS nya, kita klik variable X nya, kemudian kita ubah labelnya menjadi metode, kemudian kita ganti value labelsnya. Nah, yang pertama value pertama kita tulis nomor 1, tadi kode 1 dengan label metode 1. Kemudian klik add, lalu kita ulang lagi. Untuk yang kode 2 kita tulis labelnya metode 2. Lalu kita klik add. Yang ketiga, lalu kita labelnya metode 3. Lalu di add, kemudian oke. Setelah itu kita ubah measure-nya, ini lalu kita pilih scale, lalu kita tinggal tambah variabel y nya, kita tulis y, enter, kemudian kita ubah label menjadi tingkat prestasi. Kita geser ke sama kayak tadi measure-nya, kita ubah jadi scale, lalu kita ke data view, kita pindahkan pada X dan Y variabel X dan Y, kita pindahkan kalian dari Excel, kita copy, kemudian kita paste ke tabel X. Sama untuk yang variabel Y juga, tingkat prestasi kita copy dari file Excel-nya, kemudian kita paste ke file ke aplikasi SPSS nya. Oke, setelah itu kita klik analyze, dan kita pilih compare means, lalu one way ANOVA. Nah, setelah itu kita pilih variabel y nya ke depend dan x ke faktor. Setelah itu pilih post hoc, nah itu, kemudian klik OK, checklist OK, dengan signifikansi 0,05 kita continue, kemudian kita pilih option, kita klik descriptive dan homogeneity of variant test, kemudian ya continue, lalu setelah udah semua oke, akan hasil dari SPSS nya, outputnya itu ini tabel ANOVA nya. F dan nilai signifikansinya juga. Nah, jadi nilai signifikansi kita lihat lebih dari 0,5 rata-rata sama, jika kurang dari 0,05 maka rata-rata berbeda. Lalu nilai F sama seperti manual, kita lihat F hitung seperti itu hasilnya, lalu kita bandingkan dari hasil
SPSS tadi bisa kita lihat begitu sebesar 4,643 itu lebih besar dari F tabelnya yang 3,89 tolak K0. Kemudian data dasar dari pengambilan keputusan juga dan nilai signifikan, maka diperoleh nilai signifikannya itu kurang dari 0,5, sehingga simpulkan bahwa rata-rata ketiga metode tersebut berbeda. Dan dari tabel homogeneous juga variabel metode hanya berpengaruh perbedaan secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata tingkat prestasi siswa dengan metode 1 dan 3. Sekian dari saya, terima kasih.